Kalau kita keluar dana, baik itu menang, Dengar Pak Zrib. apalagi kalah, itu adalah dana yang harus kita ikhlaskan. Lupakan itu. Betul. Baik di Gerindra maupun di PKS dan di waktu itu juga disaksikan Pak Prabowo bahwa nanti yang menggantikan saya calon dari PKS di Dengar ini Pak Zrib. wakil gubernur. Setelah itu saya langsung mundur. Saya mengajukan pengunduran diri dikabulkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan akhirnya diparipurnakan di DPRD DKI. Nah, situlah mulai berkampanye 8 bulan. Qadarullah belum terpilih. Poinnya menurut saya adalah jika kita maju dan ingin mengikuti kontestasi demokrasi, tentunya kita harus siap. Kita harus memiliki kesiapan dari segi pendanaan. Mungkin bukan dana sendiri, mungkin dana itu disediakan melalui jaringan, relawan, maupun simpatisan yang detailnya apa yang terjadi. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Dengar ini Pak Zrib. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkan yang melalui tokoh-tokoh bangsa ini. Tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju. Karena dia maunya saya menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, kenapa Anda kemudian mengambil decision itu? Pada saat Anda sudah mendapatkan kue itu. Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Iya. Akhirnya mendapatkan 3 calon. Itu belum ada di skenario pertama saya. Konstelasi berubah total. Dan akhirnya pada saat itu dengan masukan dari beberapa teman-teman, dan ada tokoh-tokoh DKI yang temannya Pak Akbar Faisal juga memberikan pandangan. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas Ahy pada masa. Kalau kita keluar dana, baik itu menang, Dengar Pak Zrib. apalagi kalah, itu adalah dana yang harus kita ikhlaskan. Lupakan itu. Baik di Gerindra maupun di PKS dan di waktu itu juga disaksikan Pak Prabowo bahwa nanti yang menggantikan saya calon dari PKS di Dengar ini Pak Zrib. wakil gubernur. Setelah itu saya langsung mundur. Saya mengajukan pengunduran diri dikabulkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan akhirnya diparipurnakan di DPRD DKI. Nah, situlah mulai berkampanye 8 bulan. Qadarullah belum terpilih. Poinnya menurut saya adalah jika kita maju dan ingin mengikuti kontestasi demokrasi, tentunya kita harus siap. Kita harus memiliki kesiapan dari segi pendanaan. Mungkin bukan dana sendiri, mungkin dana itu disediakan melalui jaringan, relawan, maupun simpatisan yang detailnya apa yang terjadi. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Dengar ini Pak Zrib. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkan yang melalui tokoh-tokoh bangsa ini. Tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju. Karena dia maunya saya menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, kenapa Anda kemudian mengambil decision itu? Pada saat Anda sudah mendapatkan kue itu. Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Iya. Akhirnya mendapatkan 3 calon. Itu belum ada di skenario pertama saya. Konstelasi berubah total. Dan akhirnya pada saat itu dengan masukan dari beberapa teman-teman, dan ada tokoh-tokoh DKI yang temannya Pak Akbar Faisal juga memberikan pandangan.
akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang